Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, di pertemuan pertama tutorial tatap muka untuk mata kuliah strategi pembelajaran TK, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana strategi belajar mandiri. Untuk setelah itu nanti baru ke topik mata kuliahnya. Untuk materi ini, strategi belajar mandiri, tujuannya mahasiswa dapat menjelaskan strategi belajar mandiri yang efektif. Mahasiswa dapat menerapkan strategi belajar mandiri yang efektif. Strategi belajar mandiri efektif yang pertama, mengelola waktu. 2. Membaca efektif. 3. Merekam hasil baca berupa resume, outline, peta pikir, dan peta konsep. Mengelola waktu. Targetnya, apa yang ingin Anda peroleh dari studi di universitas terbuka? Berapa lama Anda merencanakan selesai studi di universitas terbuka? Seberapa bagus nilai yang ingin Anda raih? Cara mencapai targetnya? Cara mencapai target, pahami katalog dan kalender akademik, registrasi, peroleh bahan ajar, tutorial, tugas, dan ujian. Aturlah diri sendiri. Pertama, tetapkan tujuan dan hasil belajar. Kemudian, berapa waktu belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. 3. Rancanglah jadwal belajar yang sesuai. Latihan. Jadwal belajar semester 1. Misalkan mata kuliahnya apa? Strategi pembelajaran TK. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, 5, 6, 7 dibuat jadwal. Beri catatan. Ini sebagai contoh jadwal belajar teman-teman mahasiswa. Kemudian buat jadwal yang realistik, tidak ambisius, tapi terlaksana. Patuhi jadwal belajar, pilih strategi belajar yang efektif. Sisihkan waktu untuk mengecek keterlaksanaan rencana belajar. Perbaiki jika ada kelemahan. Belajar sendiri dan atau berkelompok. Jika ada kesulitan, segera cari solusinya. Cek capaian hasil belajar sebelum UAS. Evaluasi hasil belajar semester ini sebagai masukan perencanaan belajar semester yang akan datang. Membaca cepat. Ini juga merupakan strategi dari belajar mandiri yang efektif. Membaca cepat. Perbedaan membaca textbook atau modul dengan membaca koran atau novel. Membaca koran atau novel tidak pernah menggarisbawahi atau mencatat, tetapi tetap dapat mengingat isinya. Karena apa? Karena tertarik. Jadi, belajar harus tertarik. Ingat, belajar itu harus tertarik, punya kemauan dan keinginan. Membaca. Dalam membaca yang lebih berperan pengaitan isi bacaan dengan pengetahuan dan pengalaman pembaca atau imajinasi dan aplikasi hasil baca. Kapasitas otak sangat besar, tetapi memori atau daya ingat terbatas. Ingat. Penyakit membaca efektif. Pertama, membaca untuk hafal, bukan paham. 2. Menyuarakan dan menunjukkan apa yang dibaca. Tidak tahu apa yang dicari dari kegiatan membaca. Kemudian membaca semua hal atau kata-katanya. Lupa apa yang sudah dibaca. Susah konsentrasi. Membaca tanpa strategi. Ya,
Ini adalah penyakit dalam membaca. Banyak membaca tapi banyak lupa. Itu yang sering kita keluhkan. Susah konsentrasi. Strategi itu ternyata penting. Membaca membutuhkan strategi. Teknik membaca cepat dan efektif. Yang pertama, speed reading. Cara membaca cepat untuk memperoleh gambaran utuh, menyeluruh atau atas suatu bacaan. Jadi, speed reading ini membaca cepat untuk memperoleh gambaran secara utuh, menyeluruh dari suatu bacaan. Kemudian yang kedua, skimming. Membaca skimming ini membaca cepat untuk memperoleh gambaran utuh, menyeluruh atas suatu bacaan tanpa fokus pada hal-hal detail. Contoh, mencari ide pokok dari suatu bacaan. Nah, itulah skimming. Kemudian scanning. Scanning adalah membaca cepat untuk memperoleh informasi tertentu. Contoh, cari kata tertentu dalam kamus. Scan, dipilih begitu. Membaca efektif. Aktivitas mencari informasi dari teks tulis dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, diperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan pemahaman yang sebaik-baiknya, dan dengan daya rekam yang tinggi. Strategi membaca cepat dan efektif. Persiapannya yang pertama, cek karakteristik materi bacaan. Contoh, eksakta dan non-eksakta. Sesuaikan tingkat kecepatan baca dengan karakteristik bacaan. Berikutnya, tetapkan tujuan. Apa yang ingin dicari atau dipahami? Yang selanjutnya, siapkan perangkat pendukung seperti alat tulis, kertas catatan, dan lain sebagainya. Strategi membaca cepat dan efektif. Pelaksanaannya bagaimana? Lakukan membaca dengan cepat. Melajulah terus, jangan berbalik. Gerakan mata hanya untuk menangkap bagian penting. Jangan gunakan alat tunjuk. Minimalkan suara. Atur kecepatan baca sesuai dengan tingkat kesulitan materi bacaan. Strategi membaca cepat dan efektif. Pelaksanaannya, lanjutannya, catat materi yang tidak dipahami atau dipertanyakan. Tanyakan ke tutor, sumber lain, cari dan baca referensi lain, diskusikan dengan teman. Buatlah pertanyaan tentang bacaan, buatlah simpulan dan pengaitan antar gagasan, baca ulang bagian penting yang tidak terpahami. Teknik membaca efektif SQ3R. Teknik SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Apa itu SQ3R? Survey. Melakukan skimming pada tahap survei. Question. Munculkan pertanyaan-pertanyaan dari hasil survei tadi. Read. Baca secara teliti, kritis, kreatif, dan tandai konsep-konsep penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tahap question. Recite. Ceritakan kembali tentang apa yang telah dibaca. Review. Lakukan evaluasi terhadap apa yang telah dibaca. Temukan bagian-bagian yang belum dipahami dengan baik. Baca kembali bagian yang belum dipahami. SQ3R. Ya. Latihan membaca cepat. Hitunglah jumlah kata dalam suatu bacaan. Bacalah bacaan tersebut. Baca dengan cepat keseluruhan bacaan. Catat waktu yang Anda butuhkan. Bandingkan kecepatan membaca Anda dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, ini contohnya. Jadi,
Sesuai dengan perintah tadi, ini dibaca, dihitung katanya, dan berapa kecepatannya. Bandingkan dengan membaca cepat yang diharapkan. Mungkin itu bisa dipraktekkan oleh teman-teman mahasiswa sendiri nanti ya. Tidak akan saya bacakan bacaan ini. Oke, itu contohnya. Dan seterusnya, ya. Kriteria. Siswa SD atau SMP itu membacanya 200 kata per menit, siswa SMA 250 kata per menit, mahasiswa 325 kata per menit, dan pasca itu 400 kata per menit. Ini kriterianya. Nah, berdasarkan latihan tadi, sudah sesuaikah Anda? Gitu. Di mana posisi Anda? Oke, bisa dipelajari, dilatih di rumah, dicek di rumah, dicek sendiri maksudnya. Oke, lanjut merekam hasil baca. Cek dan perkuat pemahaman. Rekam hasil baca adalah bentuk yang disukai. Rangkuman, outline, mind map atau peta pikir, dan konsep map atau peta konsep. Rangkuman, ringkasan dari bacaan yang telah dibaca. Rangkuman itu adalah menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan pemahaman Anda terhadap isi bacaan. Contoh rangkuman. Ini adalah contoh rangkuman, ya. Anda bisa membuat rangkuman. Yang penting intinya rangkuman itu adalah sesuai dengan kata-kata sendiri berdasarkan pemahaman dari bacaan yang telah Anda baca, gitu. Itu rangkuman. Kemudian outline, kerangka bacaan yang menampilkan ide-ide utama dan pendukung dari apa yang telah dibaca, yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Diibaratkan outline ini seperti kerangka dari bacaan yang Anda baca. Contoh outline itu seperti ini. Ada numbernya, sub numbernya. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi perlu alat ukur. Ini penting. Ini yang penting yang ditulis dalam outline. Outline yang pertama ini. Yang kedua, alat ukur itu ada tes dan non-tes. Pengertiannya apa, tes apa, non-tes apa, dan seterusnya. Syarat alat ukur itu bagaimana, valid, reliable. Nah, ini adalah contoh outline. Garis besar yang ditulis berdasarkan materi-materi dari bacaan yang dibuat number-number, penomoran seperti ini agar lebih mudah dipelajari. Mind map, peta pikir, proses memetakan ide, gagasan, hasil pemikiran dari bacaan yang Anda baca sehingga membentuk hubungan antar ide atau gagasan menuju pada suatu pemahaman. Peta yang Anda hasilkan, yang Anda pelajari. Membuat mind mapping. Apa saja persiapannya? Yang pertama, siapkan kertas lebar, tentukan tema utama dan letakkan di tengah-tengah kertas. Cari subtema yang berkaitan dengan tema utama. Cari sub-subtema dari setiap subtema. Hubungkan antara tema utama dengan subtema dengan sub-subtema, dan seterusnya. Gunakan warna tertentu untuk hubungan yang ada pada setiap subtema dengan sub-subtema di bawahnya agar menarik. Contoh mind map sederhana. Intinya membahas tentang liburan keluarga. Dalam liburan keluarga di sini ada aktivitas. Aktivitasnya terdiri dari berkuda, renang, belanja, main bola. Perlengkapan yang dibawa dalam liburan keluarga itu ada sepatu, kaos, baju renang, sendal, topi. Jalan-jalan, acara keluarganya ada pantai, mall, waterpark, taman. Terus ada orang dalam keluarga itu ada ayah, ibu, paman, sepupu, dan teman. Ini mind map dari topik liburan keluarga. Berlaku dapat diterapkan untuk materi yang lain. Peta konsep. Peta konsep berbeda dengan mind map. Di dalam peta konsep ini mengonsepkan ada topiknya, kemudian di subkan dalam masing-masing subnya, namun pada panahnya diberi petunjuk, ya, arahan menuju ke sub berikutnya. Water, change, stats, dan seterusnya.
Water is composed of molecule. Air terdiri dari molekul, dan seterusnya. Ini salah satu contoh peta konsep. Ya. Kemudian, pengertian konsep. Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena. Woodruff dalam bukunya Amin 87 mendefinisikan konsep sebagai suatu ide atau gagasan yang relatif sempurna dan bermakna. Pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda tersebut. Pengertian peta konsep. Peta konsep adalah suatu alat, dapat berupa skema, yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proporsi-proporsi. Novak dan Cohen 85. Proporsi merupakan gabungan dua konsep atau lebih yang dihubungkan oleh kata-kata penghubung. Suatu peta konsep dapat terdiri dari dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung atau membentuk satu proposisi. Daun. Proposisi yang pertama biasanya hijau. Proposisi yang kedua dapat berwarna-warni. Gitu. Langkah-langkah pengembangan peta konsep. Yang pertama, identifikasi konsep utama yang ada di modul atau bahan pelajaran lainnya. Yang kedua, tulis konsep utama ini dengan menggunakan huruf kapital. 3. Identifikasi semua konsep pendukung yang relevan dengan konsep utama. 4. Hubungkan semua konsep pendukung dengan konsep utama dan atau antara konsep pendukung dengan kata atau kalimat hubung yang tepat. Langkah pengembangan peta konsep. Bila ingin menambahkan konsep pendukung, buat garis misalnya dengan warna atau ukuran huruf yang berbeda untuk pengelompokan tertentu. Latihan 1. Buatlah peta konsep berdasarkan kata berikut ini. Tumbuhan, batang, daun, akar, bunga, kelopak, bunga, buah, singkong, ubi jalar, hijau, berwarna-warni, makanan. Tumbuhan memiliki kata penghubungnya. Daun, akar, batang, bunga. Daun biasanya hijau, daun dapat berwarna-warni. Akar menyimpan makanan. Akar sebagai pendukung dari batang, kan? Nah, daun berwarna-warni sudah tadi. Nah, akar menyimpan makanan. Makanan contohnya ubi jalar. Akar menyimpan makanan contohnya ubi jalar dan singkong. Akar mendukung batang. Bunga menghasilkan buah. Bunga dapat memiliki kelopak bunga. Bunga menghasilkan buah dan menyimpan makanan. Ya, begitu. Ini contohnya. Jadi panahnya itu memiliki kata penghubung yang mengarahkan pada konsep selanjutnya. Jadi ini simple, singkat, tapi nanti bisa dibaca dengan deskripsi yang jelas. Outline. Tumbuhan, batang, daun, hijau, dan seterusnya seperti tadi. Outline-nya seperti apa? Nah, ini outline. Ini contoh peta konsep 1. Ini outline ya, maksudnya seperti ini. Outline yang tadi. Ya, oke. Selanjutnya, contoh peta konsep yang pertama, bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki kaidah. Kaidah mencakup sintaksis, semantik, morfologi, dan fonologi. Fonologi mencakup sintaksis dan sintaksis. Oke. Contoh konsep yang kedua, permintaan. Diartikan sebagai kesediaan pembeli membeli barang pada harga tertentu. Permintaan dapat dibuat kurva. Kurva adalah grafik yang menghubungkan jumlah barang dengan harga. Permintaan berlaku hukum permintaan, berbunyi harga naik, jumlah barang turun, dan sebaliknya.
permintaan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, selera masyarakat, dan harga barang pengganti. Pendapatan masyarakat dan harga barang pengganti disebut ceteris paribus. Permintaan dibedakan atas jumlah konsumen dan daya beli. Jumlah konsumen dibedakan menjadi permintaan individu dan pasar. Daya beli terdiri atas efektif, potensial, dan absolut. Itu contoh peta konsep yang kedua. Contoh peta konsep yang ketiga ada sel ekuator. Ini ada sintesis protein. Sintesis protein melakukan sel ekuator dan sel prokaryotik melakukan sintesis protein. Oke, saya ulang. Sel eukaryotik dan sel prokaryotik melakukan sintesis protein. Oke. Sintesis protein terdapat tahap ini, yang pertama tahapannya transisi dan pemrosesan RNA. Nah, begitu seterusnya, ini dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan panah-panahnya, sehingga inilah peta konsep yang ketiga. Itu tiga contoh peta konsep. Semoga dapat menjadi pengetahuan, menambah wawasan, menambah rekam hasil baca. Bacalah teks yang tersedia secara utuh dengan menerapkan teknik SQ3R. Lakukan penandaan dan pencatatan konsep-konsep penting. Tuangkan hasil baca dalam bentuk rangkuman outline atau peta konsep. Buatlah pertanyaan dari bacaan dan jawab. Cek kembali adakah bagian penting bacaan yang tidak terekam. Itu dapat menjadi latihan teman-teman mahasiswa untuk bagaimana membaca dan merekam hasil baca. Demikian tadi materi tentang strategi belajar mandiri. Tentu dalam saya menyampaikan banyak kekurangan. Semoga dari kekurangan itu ada sisi positif, sisi manfaat yang dapat teman-teman mahasiswa ambil. Selamat belajar, sukses, semangat untuk meraih nilai terbaik untuk semester ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.